Ketegangan politik di Indonesia pada awal 2000-an terasa semakin mencekam. Di ruang istana yang sunyi, Gus Dur duduk di kursinya, menghadap jendela besar yang memandang ke arah lapangan terbuka. Meski di luar riuh suara demonstrasi, ia tetap tenang, seakan alam di sekitarnya tidak berani mengganggu kedamaian yang ia miliki. Namun, hatinya tahu, saat itu juga, sebuah konspirasi besar sedang berlangsung di balik layar. Rencana untuk menggulingkan kepemimpinan Gus Dur semakin matang. Ada banyak tangan yang bermain, tapi ia hanya tersenyum. Semua sudah digariskan, bisiknya dalam hati, meski tak seorang pun tahu betapa dalamnya makna kata-katanya. Hari itu, tanggal 1 Juni tahun 2001, seharusnya menjadi hari yang biasa, hari yang penuh rutinitas sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Namun, suasana di gedung MPR terasa berbeda. Di sana, beberapa nama besar yang sebelumnya ia percayai mulai memperlihatkan sisi gelap mereka. Di hadapan Gus Dur, mereka berbicara manis, namun di belakangnya, mereka mulai mengatur langkah untuk menjatuhkannya. Bahkan Rizik Syihab, yang pada awalnya mendukung, mulai meragukan kepemimpinannya. Mereka berkolaborasi dengan para politisi dan tokoh tertentu yang ingin melihat Gus Dur turun dari tahta kekuasaannya. Saat pertemuan di MPR berlangsung, suara ketegangan semakin jelas terdengar. Dengan tegas, Gus Dur mendengarkan setiap kata yang dilemparkan kepadanya. Namun di balik sikap tenangnya, ada rasa khianat yang memercik di udara. "Kami tidak percaya lagi pada kepemimpinan Anda," ujar salah seorang anggota dewan dengan nada keras. Gus Dur hanya tersenyum, sebuah senyuman yang tampak tidak terpengaruh. Namun dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan itu sudah diambil. Seperti angin yang datang begitu tiba-tiba, penyingkiran itu tak terelakkan. Namun, ia bukanlah tipe yang meratap atau bersedih. Sebaliknya, Gus Dur tertawa. Lalu, dengan suara tenang, ia berkata kepada mereka, "Jika ini adalah jalan yang kalian pilih, tak apa. Tuhan yang akan mengaturnya." Tak ada marah, tak ada kekesalan, hanya tawa yang terpecah dari bibirnya. Para pengkhianat yang duduk di hadapannya semakin bingung. Mereka mengira Gus Dur akan mengamuk, melawan dengan segala cara. Namun, ia malah menyikapinya dengan kebijaksanaan yang sulit dipahami. Itulah Gus Dur, yang lebih suka tertawa daripada membalas dengan kebencian. Sementara itu, di luar gedung, ribuan orang berkumpul. Mereka membawa spanduk yang bertuliskan, "Turunkan Gus Dur." Dan, "Kami tidak percaya lagi pada kepemimpinan Gus Dur." Teror politik semakin memuncak, namun Gus Dur tidak terpengaruh sedikit pun. Ia sudah memprediksi semuanya. Hari-hari ini bukan tentang dirinya, tetapi tentang sesuatu yang lebih besar. Sebuah permainan politik yang jauh lebih rumit, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang benar-benar tahu. Kebenaran akan datang, meskipun harus melalui jalan berliku. Dalam pertemuan itu, ia tahu siapa saja yang berada di baliknya. Anies Baswedan, yang ia anggap sebagai anak bangsa yang cerdas, kini mulai berseberangan. Keputusan-keputusan politiknya menjadi pertanyaan besar. Semua itu merupakan bagian dari intrik yang lebih besar yang melibatkan banyak pihak. Namun, Gus Dur tidak merasa terganggu. Ia tahu bahwa mereka, yang kini mengkhianatinya, akan menemukan jalan mereka sendiri yang tak kalah sulitnya. Karma, kata Gus Dur, adalah sesuatu yang pasti datang bagi mereka yang berbuat zalim. Di tengah kekalutan tersebut, Alisa Wahid, putri Gus Dur, melihat ayahnya dengan penuh rasa prihatin. Ia tahu betapa besar perjuangan Gus Dur untuk negara ini, namun ia juga tahu bahwa takdir berkata lain. "Ayah, kenapa engkau tidak marah?" tanyanya suatu malam ketika mereka berdua duduk bersama. Gus Dur hanya tersenyum, marah tak akan menyelesaikan apapun. "Percayalah, ini sudah digariskan oleh Tuhan." Alisa tidak mengerti sepenuhnya, tapi ia tahu satu hal, ada misteri besar di balik segala ketenangan ayahnya. Pada akhirnya, keputusan untuk menggulingkan Gus Dur resmi diumumkan. Ketika itu, media-media besar meramaikan berita bahwa ia harus turun dari kursi kepresidenan. Namun, Gus Dur, yang sudah mengetahui semua ini, tetap tenang dan tidak menunjukkan sedikit pun tanda-tanda kekalahan. Ia hanya memandang sekeliling, mengamati orang-orang yang mengkhianatinya, dan merasa bahwa di balik semua ini, ada kekuatan yang jauh lebih besar yang akan segera datang untuk menyeimbangkan segala ketidakadilan yang telah terjadi. Hari-hari setelah penyingkiran Gus Dur terasa hampa bagi banyak orang, namun tidak bagi dirinya. Di kediamannya,
Jauh dari hiruk-pikuk politik yang memanas, ia duduk di ruang tamu, membaca buku dan sesekali tertawa kecil. Senyum itu bukanlah senyum kegembiraan, tetapi lebih kepada senyum yang lahir dari pemahaman mendalam tentang hidup dan takdir. Di luar, banyak orang yang marah dan merasa dikhianati, namun Gus Dur tidak merasa perlu untuk membalas atau mengungkapkan kekesalannya. Sebaliknya, ia melihat semua ini sebagai sebuah proses yang harus dilalui. Anak-anaknya, terutama Alisa, mulai merasakan keanehan dalam sikap Gus Dur. "Ayah, bukankah engkau merasa marah?" tanya Alisa suatu malam. Gus Dur menjawab dengan tenang, "Marah tidak akan membawa kita kemana-mana. Semua ini sudah digariskan, Alisa." Alisa tidak sepenuhnya mengerti, tetapi ia merasakan ada sesuatu yang lebih dalam di balik kata-kata ayahnya. Gus Dur mengajarkan bahwa hidup ini adalah tentang menjalani takdir dengan lapang dada, meskipun terkadang itu datang dalam bentuk pengkhianatan dan kekecewaan. Tidak ada yang perlu dibalas, karena karma akan mengurusnya dengan sendirinya. Suatu pagi, Gus Dur mengundang sahabat-sahabat lamanya untuk berkumpul di rumahnya. Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Rizal Ramli, yang semua tahu betapa beratnya beban yang ditanggung Gus Dur, datang untuk memberikan dukungan moral. Namun, di hadapan mereka, Gus Dur hanya tertawa. "Kalian datang untuk memberi dukungan, tapi justru aku yang harus memberi semangat kepada kalian," katanya sambil tertawa lepas. Mereka semua terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Tertawa, yang sebelumnya dianggap sebagai respons yang tidak pantas, kini menjadi cara Gus Dur untuk mengatasi segala tekanan. Di tengah suasana yang penuh kehangatan tersebut, Gus Dur menceritakan sebuah kisah dari masa mudanya. Ia bercerita tentang bagaimana ia pernah dilatih untuk menerima segala sesuatu dengan hati yang lapang, meskipun hidup seringkali penuh dengan ketidakadilan. "Ketika aku ditertawakan oleh teman-teman politikku, aku justru merasa mereka adalah yang paling membutuhkan bantuan," ucap Gus Dur. "Mereka yang menertawakanku belum memahami bahwa hidup ini bukan soal siapa yang tertawa atau yang ditertawakan, tetapi tentang bagaimana kita menerima takdir tanpa kebencian." Kisah itu meninggalkan kesan mendalam bagi mereka yang hadir. Namun, meskipun Gus Dur tampak tenang, ada yang mencurigakan. Beberapa waktu setelah pertemuan itu, salah satu orang yang terlibat dalam penyingkiran Gus Dur mengalami kejadian aneh. Seorang politisi yang telah menggerakkan suara untuk menggulingkan Gus Dur, tiba-tiba jatuh sakit secara misterius. Pada awalnya, penyakit itu dianggap sebagai kebetulan, tetapi semakin hari semakin jelas bahwa ada yang tidak beres. Pada akhirnya, politisi tersebut mengakui bahwa ia merasa ada energi buruk yang mengikutinya setelah memutuskan untuk berkhianat. Beberapa orang percaya bahwa ini adalah karma yang mulai berjalan. Kisah tentang karma itu semakin menguatkan keyakinan Gus Dur bahwa takdir selalu punya cara untuk menyeimbangkan dunia. Meskipun ia telah dilengsarkan, ia merasa tidak perlu membalas dendam atau membuktikan apapun kepada siapapun. Sebaliknya, ia terus menjalani hidupnya dengan penuh rasa syukur dan ketenangan. "Karma datang pada waktunya," ujarnya dengan penuh keyakinan, "dan tak ada yang bisa menghindarinya." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun bagi mereka yang mendengarnya, itu adalah sebuah peringatan bahwa setiap tindakan akan memiliki akibatnya. Namun, tidak semua orang bisa memahami cara Gus Dur melihat dunia. Beberapa tokoh politik yang berperan dalam penyingkiran Gus Dur justru merasa bahwa mereka telah melakukan hal yang benar. Mereka merasa bahwa kekuasaan lebih penting daripada prinsip-prinsip moral, dan karenanya mereka tidak pernah merasa bersalah. Tapi waktu, seperti yang dikatakan Gus Dur, akan mengungkap segalanya. Dan karma, seperti arus sungai yang tenang namun pasti, akan terus bergerak, menyentuh setiap orang yang terlibat dalam peristiwa besar ini. Suatu malam, Gus Dur sekali lagi berkumpul dengan keluarganya. Dengan tatapan yang jauh, ia berkata, "Percayalah, suatu saat nanti, mereka yang berbuat zalim akan mendapatkan pelajaran dari hidup ini. Tidak perlu kita yang mengurusi mereka. Biarkanlah takdir yang bekerja." Alisa, meski masih muda, mulai merasakan kedalaman kata-kata itu. Gus Dur bukan hanya mengajarkan tentang politik atau kepemimpinan, tetapi tentang sebuah keikhlasan yang langka, tentang menerima dan membiarkan karma bekerja tanpa harus mengangkat tangan untuk membalasnya. Kehidupan Gus Dur pasca penyingkiran bukanlah kehidupan yang penuh dengan kemarahan atau rasa dendam. Sebaliknya, ia menghadapinya dengan penuh kebijaksanaan dan tertawa. Sebuah pelajaran besar yang ingin ia ajarkan kepada dunia,
bahwa dalam setiap penderitaan, ada kekuatan yang lebih besar yang sedang bekerja. Dan pada akhirnya, seperti yang ia percayai, karma akan selalu menuntun jalan menuju keadilan. Hari-hari berlalu, dan meskipun Gus Dur telah dilengsarkan dari jabatan presiden, ia tetap menjadi figur yang penuh misteri di mata banyak orang. Sebagian menganggapnya sebagai sosok yang telah gagal, sementara yang lain melihatnya sebagai pahlawan yang terzalimi. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa pemikiran Gus Dur jauh lebih dalam daripada yang terlihat di permukaan. Ia bukan hanya seorang politisi, tetapi seorang pemikir dan seorang spiritualis yang memahami hidup dengan cara yang berbeda. Di hadapan orang-orang yang dekat dengannya, terutama mereka yang pernah menjadi bagian dari lingkaran kekuasaannya, Gus Dur seringkali berbicara dengan cara yang menggelitik, seringkali membuat mereka tertawa, namun di balik itu terdapat pelajaran yang sangat mendalam. Salah satu pertemuan penting terjadi di sebuah kafe sederhana di Jakarta, tempat Gus Dur bertemu dengan beberapa sahabat lamanya, Mahfud MD, Khofifah Indar Parawansa, dan Rizal Ramli. Mereka datang dengan niat untuk memberi dukungan, tetapi suasana pertemuan itu justru diwarnai oleh tawa dan canda. Gus Dur, dengan gaya khasnya, membuat mereka tertawa meskipun topik yang dibicarakan cukup serius. Kalian tahu, dalam politik kita bisa terperosok dalam lubang yang sama berulang kali, kata Gus Dur sambil tertawa. Tapi saya rasa kita semua lebih kuat dari itu. Kami sudah melalui banyak cobaan, bukan? Semua orang di meja itu terdiam sejenak, meresapi kata-kata Gus Dur yang tak hanya sekadar lelucon, tetapi juga sindiran terhadap realitas yang ada. Mahfud MD, yang telah mengenal Gus Dur sejak lama, mengamati dengan seksama. Gus, saya tahu engkau bukan orang yang mudah marah, tapi tetap saja, bagaimana dengan perasaanmu setelah apa yang terjadi? Tanya Mahfud dengan nada serius. Gus Dur tersenyum lembut, marah itu hanya akan membuat kita terperangkap dalam lingkaran yang tidak ada habisnya. Mahfud, saya sudah lama belajar bahwa hidup ini lebih dari sekadar menang dan kalah, jawabnya dengan suara yang penuh ketenangan. Semua yang terjadi adalah bagian dari takdir. Kita hanya bisa memilih bagaimana cara kita meresponnya. Perkataan Gus Dur yang tenang dan penuh kebijaksanaan itu, meskipun sederhana, menyentuh hati mereka yang mendengarnya. Khofifah, yang juga memiliki pengalaman politik yang panjang, mengangguk perlahan. Kadang saya merasa, banyak orang di luar sana tidak benar-benar memahami dirimu, Gus, ujarnya. Mereka hanya melihat dari luar dan menghakimi, tanpa benar-benar memahami kedalaman yang ada di dalam diri kamu. Gus Dur kembali tertawa, meskipun senyum itu kali ini terasa lebih melankolis. Itulah yang terjadi pada banyak orang. Kita seringkali menilai berdasarkan apa yang terlihat, bukan apa yang tersembunyi. Orang-orang cenderung melihat apa yang mereka ingin lihat, bukan apa yang sebenarnya ada, ujarnya. Kata-kata itu membuat Khofifah terdiam, menyadari betapa dalam pemahaman Gus Dur terhadap dunia ini. Di tengah percakapan itu, Rizal Ramli, yang sebelumnya hanya mendengarkan, akhirnya berkata, Gus, aku tahu kamu tidak menyimpan dendam, tapi bagaimana dengan mereka yang telah mengkhianatimu? Apakah kamu tidak merasa mereka pantas mendapatkan balasan? Gus Dur memandang Rizal dengan mata yang penuh ketenangan, seakan menatap jauh ke dalam jiwa temannya. Balasan datang dengan cara yang berbeda, Rizal. Tidak selalu melalui cara yang kita bayangkan. Mereka yang berbuat zalim tidak akan pernah bisa lari dari hukum alam. Seperti halnya, setiap perbuatan kita akan ada konsekuensinya. Bukan saya yang akan mengaturnya, tetapi takdirlah yang akan mengembalikannya, jawab Gus Dur, suaranya rendah namun penuh keyakinan. Tiba-tiba, pembicaraan beralih ke kisah hidupnya yang lebih pribadi. Gus Dur mulai bercerita tentang masa kecilnya di Jombang, bagaimana ia dibesarkan dalam lingkungan yang mengajarkan tentang kesederhanaan, kearifan, dan kepedulian terhadap orang lain. Dari kecil saya diajarkan untuk tidak membenci siapapun, bahkan orang yang menyakiti kita, katanya. Di sini, di keluarga saya, kami diajarkan bahwa hidup itu bukan tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi tentang siapa yang bisa mengatasi cobaan hidup dengan cara yang bijaksana. Setiap kata yang diucapkan Gus Dur membawa mereka pada refleksi mendalam tentang nilai-nilai hidup yang seringkali terlupakan di tengah hiruk-pikuk politik dan kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka yang hadir dalam pertemuan itu mulai menyadari bahwa pemahaman Gus Dur terhadap hidup jauh lebih dalam daripada yang mereka kira. Gus Dur bukan hanya seorang pemimpin yang dikhianati,
tetapi juga seorang manusia yang menjalani kehidupan dengan prinsip yang tak tergoyahkan. Aku tidak peduli apa yang orang lain katakan tentang aku, lanjut Gus Dur dengan tegas. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapi hidup ini dengan hati yang penuh kasih dan tanpa kebencian. Apa yang penting adalah apa yang kita lakukan dengan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Kalimat itu meninggalkan kesan yang mendalam bagi mereka yang hadir, menyadarkan mereka bahwa seringkali mereka terjebak dalam pandangan sempit tentang kehidupan. Saat pertemuan itu berakhir, mereka semua merasa seolah-olah telah mempelajari sesuatu yang lebih dari sekadar politik. Mereka menyadari bahwa Gus Dur bukan hanya sosok yang dikhianati dalam dunia politik, tetapi juga seorang guru kehidupan yang mengajarkan tentang kebijaksanaan, pengampunan, dan ketenangan dalam menghadapi cobaan. Perjalanan hidup Gus Dur yang penuh dengan pengkhianatan dan tantangan menjadi sebuah pelajaran besar bagi mereka yang ingin memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar kemenangan atau kekalahan. Gus Dur telah mengajarkan mereka untuk melihat kehidupan dengan cara yang lebih luas, dengan hati yang terbuka dan tanpa prasangka. Beberapa bulan setelah pertemuan yang penuh makna di kafe itu, kehidupan Gus Dur kembali berjalan dalam keheningan yang mendalam. Di luar sana, banyak yang berbicara tentangnya, beberapa menghujatnya, sementara yang lainnya memberikan dukungan tanpa henti. Namun, bagi Gus Dur, suara-suara itu adalah angin yang berlalu. Di balik senyum dan tawanya, ia menyimpan pemahaman yang tidak dimiliki banyak orang. Seperti biasa, ia lebih suka menjauh dari sorotan media dan dunia politik yang terus berputar. Namun, dalam ketenangan itu, perasaan yang lebih dalam tentang takdir terus menggerakkan langkahnya. Pada suatu pagi, saat matahari baru saja terbit, Gus Dur duduk di halaman belakang rumahnya yang sederhana, menatap burung-burung yang terbang melintasi langit. Kemana mereka pergi? Iya, tanya Gus Dur kepada dirinya sendiri, seolah berbicara dengan alam. Alisa, yang saat itu duduk di sampingnya, tersenyum. Ayah, mereka terbang bebas, jawabnya. Gus Dur mengangguk pelan. Ya, mereka terbang bebas, mengikuti takdir mereka tanpa rasa takut. Dalam keheningan itu, Alisa merasakan bahwa kata-kata ayahnya lebih dari sekadar pengamatan tentang burung-burung di pagi hari. Ada pesan yang lebih dalam tentang kebebasan dan penerimaan yang sedang ia sampaikan. Ketika kabar tentang pengkhianatan dan penyingkirannya semakin tersebar luas, Gus Dur menerima semua itu dengan cara yang tidak biasa. Beberapa tokoh yang dulu bersamanya kini semakin menjauh, namun ia tidak merasa kecewa. Bahkan, Gus Dur merasa bahwa langkah mereka adalah bagian dari perjalanan hidup yang harus mereka jalani. Hidup ini penuh dengan pertemuan dan perpisahan, katanya suatu kali. Tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu sendiri. Ia menyadari bahwa banyak orang yang tidak akan bisa mengerti keputusannya untuk menerima segala sesuatu dengan lapang dada. Mereka yang merasa dikhianati, yang merasa kehilangan, tak akan bisa memahami bahwa di balik pengkhianatan tersebut ada pelajaran berharga tentang keteguhan hati dan keikhlasan. Namun, kehidupan Gus Dur bukanlah kehidupan yang sepenuhnya bebas dari tantangan. Seiring berjalannya waktu, ia mulai merasakan adanya ancaman yang datang dari banyak arah. Beberapa orang di sekitarnya mulai merasa bahwa Gus Dur adalah ancaman bagi stabilitas politik yang mereka bangun setelah penyingkirannya. Meskipun demikian, Gus Dur tidak menghiraukan ancaman tersebut. Tak perlu takut pada ancaman, katanya pada Alisa suatu malam. Takdir sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Apa yang terjadi, pasti akan ada jalan keluarnya. Yang penting, kita tetap berjalan dengan jujur dan benar. Suatu hari, sebuah peristiwa yang tidak terduga terjadi. Salah satu dari mereka yang terlibat dalam penyingkiran Gus Dur, seorang politisi besar, tiba-tiba jatuh dalam masalah hukum yang besar. Skandal keuangan yang melibatkan namanya membuatnya terpuruk dan kehilangan kekuasaannya. Media mulai menggembar-gemborkan berita ini, dan nama Gus Dur kembali disebut-sebut, namun kali ini dengan nada yang berbeda. Banyak orang mulai melihat bahwa ada sesuatu yang tak beres dengan takdir yang mereka pilih. Beberapa bahkan mulai mempertanyakan apakah karma yang diceritakan Gus Dur benar-benar terjadi. Namun, Gus Dur tetap tenang. Ia tidak merasa perlu mengatakan, "Saya sudah bilang," kepada mereka yang kini merasakan akibat dari tindakan mereka. Sebaliknya, ia kembali mengingatkan keluarganya dan teman-temannya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah bagian dari takdir yang harus diterima dengan lapang dada. Jangan pernah meremehkan orang yang tampaknya kalah, ujarnya dalam suatu percakapan dengan Rizal Ramli. Bisa jadi,
Orang itu hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali. Rizal, yang mendengar kata-kata itu, terdiam sejenak. Ia mulai merasakan bahwa Gus Dur bukan hanya sekadar pemimpin, tetapi juga seorang guru yang mengajarkan tentang kedalaman hidup yang tidak banyak orang mampu pahami. Di tengah peristiwa-peristiwa itu, Gus Dur semakin sering mengingatkan tentang pentingnya menjalani hidup tanpa kebencian. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada kebencian yang tertanam dalam hati, ujarnya. Karena itu, jangan biarkan kebencian menguasai diri kita. Biarkan hidup mengalir dengan cara yang benar, dan pada akhirnya kebenaran akan selalu menang. Kata-kata itu terdengar sederhana, tetapi bagi mereka yang mendengarnya, itu adalah sebuah petunjuk untuk menjalani hidup dengan hati yang lebih lapang dan penuh kasih. Dalam beberapa bulan ke depan, peristiwa-peristiwa yang terjadi semakin membuktikan bahwa karma, seperti yang dikatakan Gus Dur, memang nyata adanya. Mereka yang dulu mengkhianati Gus Dur dan merasa bahwa mereka bisa keluar dari segala kesalahan mereka, kini mulai merasakan beban dari tindakan mereka. Gus Dur, meskipun sudah tidak lagi menjadi presiden, tetap menjadi sosok yang dihormati, bukan karena kedudukannya, tetapi karena kebijaksanaannya. Tak seorang pun dapat mengubah kenyataan bahwa takdir berjalan sesuai dengan hukum alam yang tak terbantahkan. Namun, Gus Dur tetap menjadi sosok yang rendah hati. Ia tidak pernah berlebihan dalam mengungkapkan kebenaran atau memberi pelajaran kepada mereka yang telah mengkhianatinya. Saya hanya menjalani hidup ini sesuai dengan takdir, katanya suatu kali. Bukan saya yang mengatur segala sesuatu, tapi Tuhanlah yang akan menunjukkan jalan bagi setiap hambanya. Kalimat itu menggema di hati mereka yang mendengarnya, mengingatkan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan ketidakpastian, ada satu hal yang pasti, takdir akan selalu membawa setiap orang pada tempat yang seharusnya. Gus Dur, dengan segala kedalamannya, terus menjalani hidup dengan penuh ketenangan. Ia mengajarkan bahwa dalam kehidupan yang penuh gejolak ini, kita harus mampu tertawa, menerima kenyataan, dan berjalan dengan hati yang bersih. Karena hanya dengan itu, kita bisa memahami bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang siap untuk menerima takdir dengan lapang dada. Meskipun banyak yang mengira bahwa Gus Dur telah kehilangan segalanya, kehidupan Gus Dur sendiri tidak pernah berhenti berputar. Di dalam ketenangan, ada semangat yang terus hidup, menyala terang meskipun dikelilingi oleh gelapnya ketidakadilan. Tertawa dan menerima takdir bukanlah tanda kelemahan, tetapi bentuk kekuatan yang sejati. Gus Dur mengajarkan pada dunia bahwa kekuatan terbesarnya bukan berasal dari kekuasaan, melainkan dari ketenangan batin dan kemampuan untuk tidak terjebak dalam perangkap kebencian. Setiap langkahnya adalah refleksi dari pemahamannya bahwa hidup ini lebih dari sekadar kemenangan atau kekalahan, ini tentang menjalani perjalanan dengan penuh rasa syukur dan kebijaksanaan. Namun, meskipun Gus Dur sudah merasa tenang, angin politik yang bergolak tetap berhembus kencang. Setelah bertahun-tahun setelah lengser, banyak orang mulai menyadari bahwa keputusan yang diambil untuk menyingkirkannya adalah sebuah kesalahan besar. Bahkan, sebagian dari mereka yang pernah terlibat dalam pengkhianatan mulai merasakan penyesalan yang mendalam. Media yang dahulu sering kali menggambarkan Gus Dur sebagai sosok yang lemah, kini mulai mengubah pandangan mereka. Perlahan, kata-kata Gus Dur yang bijaksana mulai terdengar lebih relevan dan menyentuh hati banyak orang. Di saat-saat seperti itulah, karma yang telah diperingatkan Gus Dur mulai menunjukkan wajahnya yang nyata. Salah satu tokoh yang pernah mendukung penggulingannya kini terjerat dalam sebuah kasus besar. Skandal politik dan ekonomi yang melibatkan nama-nama besar mulai mencuat ke permukaan. Para penguasa yang dulunya merasa tak tergoyahkan kini mulai merasakan pukulan keras dari hukum alam. Mereka yang selama ini menatap Gus Dur dengan sinis kini terjebak dalam jaring-jaring kesalahan mereka sendiri. Dan di sisi lain, Gus Dur, meskipun tanpa berusaha membalas atau membuktikan apapun, hanya terus menjalani hidupnya dengan ketenangan, seperti yang telah ia ajarkan kepada banyak orang. Ketika salah satu dari mereka yang terlibat dalam pengkhianatan Gus Dur akhirnya harus menghadapi kenyataan, Gus Dur hanya tersenyum. Semua ini adalah bagian dari takdir yang lebih besar, ujarnya pada suatu malam kepada Alisa. Kita tidak perlu berusaha membalas apa yang telah dilakukan orang lain. Biarkan karma yang bekerja. Alisa yang mendengar kata-kata itu merasa semakin dalam pemahaman ayahnya. Gus Dur tidak hanya mengajarkan tentang ketenangan, tetapi juga tentang bagaimana menjalani hidup dengan cara yang benar tanpa perlu terjebak dalam keinginan untuk membalas perbuatan buruk.
Namun, meskipun banyak yang mulai melihat kebenaran dalam kata-kata Gus Dur, ada juga yang masih merasa perlu untuk mempertanyakan takdir dan karma. Beberapa tokoh politik yang dulu berada di kubu yang menentang Gus Dur masih belum bisa menerima kenyataan bahwa mereka telah berada di jalan yang salah. Mereka yang merasa dirugikan oleh keputusan politik itu tidak dapat membendung rasa penyesalan yang semakin mendalam. "Apakah kami melakukan hal yang benar?" tanya salah satu dari mereka, yang kini tengah menghadapi kesulitan besar dalam hidupnya. Gus Dur selalu mengatakan bahwa karma akan datang, tapi apakah benar itu terjadi? Gus Dur, dengan penuh kebijaksanaan, menjawab, karma bukanlah sesuatu yang datang dengan cepat, tetapi ia pasti datang pada waktunya. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup ini dengan penuh kebaikan, dengan hati yang bersih. Tak perlu menunggu karma datang, cukup lakukan yang benar, dan biarkan takdir yang akan mengaturnya. Kata-kata tersebut tidak hanya membuat mereka yang mendengarnya terdiam, tetapi juga membawa mereka pada sebuah pemahaman baru tentang hidup dan konsekuensi setiap tindakan. Suatu hari, Gus Dur kembali mengunjungi salah satu tempat yang sangat ia cintai, pesantren Tebu Ireng di Jombang. Di sana, di tengah heningnya suasana pesantren, ia berbicara tentang pengorbanan, perjuangan, dan pentingnya menjaga integritas di tengah dunia yang penuh dengan godaan dan kepentingan. "Kehidupan ini penuh dengan ujian," katanya. "Namun, ujian itu bukan untuk mengalahkan kita, tetapi untuk menguatkan kita. Kita harus tetap berpegang pada prinsip dan kebenaran, meskipun banyak yang berusaha menyesatkan kita." Alisa, yang mendengarkan dengan seksama, merasa bahwa pesan-pesan ayahnya semakin menguatkan dirinya untuk melangkah maju, meskipun tantangan yang datang begitu berat. Ia menyadari bahwa meskipun banyak yang merasa bahwa takdir bisa diputarbalikkan, ada kekuatan yang jauh lebih besar dari itu yang akan selalu mengatur jalannya hidup setiap orang. Seperti yang selalu ditekankan Gus Dur, hidup ini bukanlah soal siapa yang menang atau kalah, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan hati yang tulus, tanpa menyimpan dendam atau kebencian. Di akhir pertemuan itu, Gus Dur kembali berbicara dengan penuh keyakinan, kita semua hanya pelaku dalam cerita besar ini. Takdir akan terus bergerak, membawa kita ke arah yang telah ditentukan. Jangan takut untuk jatuh, karena setiap jatuh akan membawa kita lebih dekat pada kebangkitan. Kata-kata itu menginspirasi banyak orang yang hadir, mereka yang mulai memahami bahwa hidup ini lebih dari sekadar perjalanan mencari kekuasaan atau kemenangan, tetapi tentang menjaga hati tetap bersih, tetap rendah hati, dan terus berjalan dengan penuh keberanian. Hari-hari yang berlalu semakin menguatkan keyakinan Gus Dur bahwa segala sesuatu yang terjadi memiliki alasan dan takdir yang lebih besar di baliknya. Meskipun banyak yang mengira ia telah kalah, sebenarnya ia telah menang jauh lebih besar daripada yang bisa mereka bayangkan. Gus Dur bukan hanya memenangkan hati banyak orang, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang hidup, tentang karma, dan tentang bagaimana tetap setia pada kebenaran meskipun dunia tidak selalu berpihak pada kita. Ia telah menjadi bukti hidup bahwa takdir selalu menemukan jalannya, dan kebenaran akan selalu menang.